yang dimana menjadi badan pengawasan kinerja presiden, dia juga bisa aja gitu di rumah atau di hotel atau di mana gitu kan. Kronologis kasus penyerangan terhadap sejumlah karyawan perusahaan jasa ekspedisi yang terjadi di Jalan Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan mengumbar aurat dia, mengumbar bagian tubuh yang terlarang untuk dilihat orang lain. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami dalam JPNN Reaction, JPNN.com bersama saya Tika Biontoro juga. Saya Sergi, Sergio. ada cerita di balik berita tentu saja. Iya, ini kita spesial edisi akhir tahun ya Sergi spesial ya. sekali. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru semuanya untuk semua Sobat Negeriku yang ada di seluruh Nusantara. Kan kita sudah banyak biro-biro ya. Jangan lupa klik JPNN.com-nya. Nanti kalau untuk berita-berita daerah juga ada klik JPNN.com. Misalkan daerah Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Bandung, banyak deh pokoknya. Itu langsung lokasinya ya. Gitu. Update. Dan spesial banget kita nggak cuma membacain lima berita yang populer dalam minggu ini ya. Kita dalam satu tahun kita rangkum semuanya. Banyak yang, nampaknya yang tugas viral-viral, yang gempar-gempar ini. Dari entertain sampai segala macam. Salah satunya apa? Salah satunya ada yang itu yang 19 detik, video 19 detik. Paham lah ya. Ada yang soal Gisel, kemudian pas banyak yang dibaca ada Nikita Mirzani ada juga. Mirzani juga, Pasti ada itu juga selalu. yang peristiwa bencana kecelakaan Sriwijaya Air. Oke, selengkapnya hanya di reaction.jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Kita awali dari berita yang terpopuler ketujuh. Masih ingat ya 7? Ada 7 berita ini yang Ibu produser pesenin ya. Apakah itu? Masih ingat kasus ini nggak yang seorang dermawan mau menyumbangkan uang 2 triliun rupiah? Tentu masih ingat. Untuk korban COVID di Sulawesi Selatan. Nah, di sini yang paling banyak dibaca waktu itu adalah berjudul PPATK mengecek rekening keluarga Akiditio soal donasi 2 triliun. Hasilnya mengejutkan. Jadi di sini itu PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu sudah memeriksa rekening milik keluarga Akiditio dan hasilnya adalah tidak ada. Jadi itu prank senusantara. Iya, jadi sudah dilihat asetnya yang di mana-mana semuanya diakses. Tidak ada indikasi bahwa keluarga Akiditio ini memiliki uang senilai 2 triliun yang disebut akan disumbangkan untuk para korban COVID-19. Itu, tapi kalau boleh tahu atau sekedar mengingat lagi itu daerah mana sih? Aku kayaknya setahu nyebrang Jakarta. Sudah hilang ini ya, rada-rada lupa ya. Ini tuh ada di Sumatera Selatan. Jadi waktu itu gempar uangnya itu dikasih ke Polda, ke Kapolda. Dan Kapolda kenapa kena prank? Ini juga manusia bun ya kan. Dan faktanya kalau di sini tuh PPATK kan juga memiliki sistem untuk memonitor keluar dan masuknya uang ke dan dari Indonesia yang disebut International Fund Transfer Instruction atau IFTI dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara dan hasilnya nol. Jadi aset mereka keluarga Akiditio itu tidak ada yang kalau dikalkulasi tidak ada uang senilai 2 triliun. Sebenarnya niatnya baik ya, ingin menyumbang. Sama seperti saya niatnya baik, pengen nyumbang tapi nggak punya duit banyak ya. Tapi masalah di itu nggak ada gitu loh. Dan ini cukup mengecewakan. Kalau disebut mengecewakan sih ketiga ini gitu tuh kan? Sampai bapak-bapak ibu-ibu tuh komplek tuh dalam grup WA grup itu, WhatsApp grup ngebahas itu semua. Ini orang baik banget nih, hebat banget dan lain-lain gitu. Dermawan lah ya. Nah ini netizen nih yang ada komen ya. Oke, kita baca komentar dari Sobat Negeriku nih, pembaca setia di jpnn.com. Meski yang aku sudah sempat kecewa, tapi lupakan lah. Ada namanya Pak Atmo Projo, niat baik untuk rakyat dan bangsa kok dibully rame-rame. Sabar dan beri waktu dulu, uang sebesar itu juga nggak mudah mengeluarkan, tentu melalui proses dan sabar-sabar dulu lah gitu. Karena kan mungkin bisa aja itu transaksi yang mencurigakan, tapi karena nilainya gede banget gitu kan. Kita pujilah, hargailah niat baiknya keluarga Akiditio ini. Terus ada lagi yang sangat-sangat skeptis juga, namanya Pak Begoyap. Saya berharap kepada pihak kepolisian untuk tidak ragu menyeret keluarga Akiditio ke ranah pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam KUHP bisa dikenakan pasal penipuan, berbohong, dan perbuatan tidak menyenangkan. Polisi dan penegak hukum harus punya keberanian dalam rangka menjaga wibawa hukum dan masyarakat. Nah ini benar. Kamu jangan nanya komen aku ikutin netizen aja udah. Itulah komennya. Oke, lanjut. Berita ke-6.
Oke, kita lanjut ke berita ke nomor 6. Ini berita ini juga sempat menghebohkan dunia ya. Karena antisipasi Rame-rame juga. Iya. Karena berbasis untuk semua sistem mobile berbasis Android itu kan open source ya. Open source, jadi itu banyak dimasukin virus. Headline beritanya seperti ini. Polisi sebut 8 aplikasi ini bisa kuras isi rekening bank Anda, buruan hapus. Sempat ngapus nggak waktu itu kamu? Enggak, karena enggak. nggak pernah Nggak update-update, pernah nggak pernah download aplikasi nggak Untung jelas lah ya. gitu ya. Ya, karena handphonenya juga nggak kuat. Memorinya kurang, Bun. Iya, begitu layar pecah-pecah. Iya, dibanding anak. Oke, lanjut. Jadi Gimana beritanya? jadi ada satu apa namanya? virus. Bukan satu instansi cybercrime di Bulgaria itu namanya Quick Heal gitu kan. Kepolisian Belgia menetapkan daftar 8 aplikasi berbahaya yang membawa virus Joker. Namanya serem ya. Serem ya. Film Nah. Joker pada tahu kan ya. Namanya Ya. aja udah serem virusnya. Jadi sejak 2017 ini Google telah menghapus beberapa aplikasi, ribuan aplikasi, salah satunya 8 aplikasi ini. Nah, 8 aplikasi ini lintas negara, bisa ke negara mana aja gitu. Artinya berbasisnya menyerap data-data serta nomor rekening yang ada di handphone, Oh, data M-banking, pengguna ya. mobile banking itu. Oh, iya. Padahal kan itu harusnya lebih private ya, Ya. untuk bisa mendapatkan data-data rekening kayak gitu ya. Dan menariknya, penarikan data ini melalui aplikasi yang berbasis SMS. Berarti login udah langsung bisa dapat datanya. Iya. Gila, kan. Jadi misalkan kalau di Android itu kan open source, dia bisa kemana aja gitu. Menurut bisa lo ini bisa develop. disebut keren atau berbahaya sih? Keren tapi Tapi merugikan. merugikan, tidak bermanfaat. Pinternya kepintarannya untuk meretas Ya. disalahgunakan dengan hal yang negatif Iya, begitu. Jadi iya. hati-hati ya teman-teman ya. Ada Itu untuk 8 mendapatkan duit instan sih. Iya. Nah, ada 8 aplikasinya untuk teman-teman yang bisa waspada juga. Nama aplikasinya Auxiliary Message. Terus kedua Element Scanner. Ketiga Fast Magic SMS. Terus keempat Free Cam Scanner, Go Message, dan Go Super Message ya, Message. bukan Go Iya, Massage ya. Iya, Go Message. Jadi itu kalau misalnya tampilan interface-nya SMS itu ada gambar bunga-bunga atau mau bikin apa, nah itu salah satunya itu aplikasi itu. oke, Dan oke. yang terakhir itu Super SMS, ya kan? Dan itu aplikasi itu biasa dipakai sama orang-orang yang orang tua yang pengen handphone itu interface-nya tuh meriah dan lain-lain seperti itu. Dan terakhir itu nama bukan SMS-nya tapi ada wallpaper, travel wallpaper. bisa lebih atraktif gitu ya dalam komunikasi via chatting, karena kan Iya. takut salah persepsi kan kita kalau chatting gitu. Iya. Iya. Ya, itu Tapi dia. alhamdulillahnya nih netizen ini sudah ada banyak yang sudah aware gitu ya sama yang namanya kejahatan digital itu. Ini ada Tuti Usmawati. Siap. Dia itu bilang, karena untuk keamanan aku nggak pernah loh transaksi via ponsel, nggak ada SMS banking juga. Bisa dicontoh ini. Tapi kan Iya. zaman sekarang apa-apa udah instan gitu Iya. ya. Transfer duit atau apa itu pembayaran juga bisa Iya. via ini. Tapi pastikan aplikasi yang kalian gunakan itu aman. Iya. Kemudian ada juga si Fendi Chong, seharusnya itu tanggung jawab Google, harus melindungi konsumen, ya kan? Emang Ya gimmicknya lagi-lagi jadi kan Google tadi ya. di awal saya bilang Android itu open source. Jadi develop Android atau develop operasi sistem itu bisa bikin apa aja di situ gitu. Jadi ya kitanya juga harus Ya, sadar diri. tanpa ada legalitas. Ya. Kayak Oke, gitu. Oke, lanjut selanjutnya. berita kelima. Berita ke-5. 5. Siap. Ini nggak jauh-jauh dari Istana Kepresidenan ya. Iya. Sosok Pas Pamres menendang San Wow, Morimoge di ring 1. berita Maijen Agus ini. Subianto bilang begini. Jadi pada awal tahun ya Februari, sekitar Iya. Februari 2021 itu telah terjadi Pas Pamres menendang motor gede yang menerobos batas ring 1 Perjalanan batas ya, aman zona aman ya. zona ring 1 kepresidenan, karena saat itu ada rombongan motor gede yang dia melewati kon yang seharusnya sudah tidak boleh dilewati oleh masyarakat umum, namun ada satu kon yang mungkin cukup untuk sepeda motor, dia masuklah ring ke situ. iseng ya. Kemudian ada Pas Pamres yang sigap untuk mengamankan para pengendara. Ini videonya viral juga ya. Ada di YouTube JPNN, Iya. semua sosial media JPNN Iya. viral. Sempat viral di jagat maya ya, di medsos. Terusan yang menjadi masalah itu apa sih sebenarnya? Ini apa tuh namanya, si Pas Pamres menendang moge ini sampai terjatuh karena ya
ini wilayah batas keamanan presiden gitu loh. Yeah. Nah, menanggapi hal ini, Maijen Agus Subianto bilang begini, membenarkan kalau memang iya benar itu adalah anak buahnya yang menendang itu karena dianggap membahayakan keselamatan presiden. Yeah. Gitu, Sergi. Setelah pengendara moge itu melewati kon, tak lama terlihat pas pamres yang berada di depan. Kan memang berjaga ya waktu itu lagi mungkin lagi siaga 1 gitu. Kemudian berada di depan untuk menendang si moge itu. Nah, konon katanya tuh itu masih hal yang paling ringan ya. Hal yang paling ringan. Malah kalau misalkan menjadi legal bahwa pas pampres itu misalkan menembak salah satu organ tubuhnya. Kayak yang belum lama ini baru beberapa hari yang lalu itu kan ada yang mencas spion karena dianggap menghalangi laju zona aman lagi presiden gitu. Apa itu kendaraannya presiden untuk lewat di tol kan pecah. Ya, karena bermaksud hati untuk diviralkan malah mengancam keamanan. Bermaksud hati untuk mendapatkan pembelaan, dia malah dibully oleh netizen. Sah-sah aja sebenarnya. Iya, karena kan tugasnya pas Pamres adalah mengamankan RI 1 dan presiden. satu lagi nih, apa namanya yang jadi polemik juga di netizen bahwasanya si pengendara moge ini yang katanya moge ternyata itu cuma 150 cc. Tampilan doang, motor gede. Dan dia menggunakan kayak semacam kamera action cam supaya konten kreator mereka. Mancing. Gitu. Ya itulah gitu. Oke. Ada komentar ya. Ini menanggapi hal ini banyak sekali netizen yang membela. Ada komentar dari Aziz Kai Putra Majid. Mantap, sikat saja siapapun yang mencoba bermain dengan aturan. Jangan pandang bulu, apalagi itu para moge yang sering seenak jidat kalau bawa kendaraannya. Bravo pas pampres. Karena kadang suka masyarakat itu kan. Dia korban moge-moge yang arogan ya. Iya, semoga moge-moge di Indonesia sudah tidak arogan. Kemudian juga ada Elin Kartika. Oke. Kalau sudah aturan ya ditaati, kalau tidak tahu aturan ya kalau berangkat lihat tujuannya, jangan asal tancap gas. Masih untung kamu nyasar ke sana ditendang sama pas pampres daripada ditendang macan. Coba bayangin kalau lo berani pakai moge terus masuk ke Bonbin Ragunan, berani nggak? Ya, iya itu dia masalahnya. Cuma nendang pas pampres ya. Oke, selanjutnya. Berita keempat. Lagi-lagi menanggapi sesuatu hal yang sangat viral di tahun ini dan sangat-sangat menarik perhatian publik ya. Ya padahal ini berita duka cita pada dasarnya kan. Vanessa Angel lagi-lagi ya. Nah, headline beritanya seperti ini, tulisan tangan Vanessa Angel yang khawatirkan anak semata wayangnya yaitu Gala Sky. Jadi aktris sekaligus model Anggita Sari mengunggah surat berisi tulisan tangan asli dari Vanessa Angel. Bagus ya tulisannya ya. Iya. Intinya gimana tuh? Titip Gala. Ya, aku bacain sedikit kali tulisannya. Hai Beb, makasih ya udah care sama aku. Barusan Bu Wanti udah sampein pesen dari Bu Indri, tapi aku baru saja makan hehehe. Terserah kamu aja mau kirim makanan apa aja, buah-buahan sih enak kali ya, seger. Sorry ngerepotin ya Beb, aku minta tolong titip Gala. Sering tanyain Bibi aja, aku khawatir banget. Makasih ya sekali lagi. Ini kalau nggak salah waktu Vanessa di penjara ya? Iya. Waktu kasus narkoba 80 juta itu. Bukan narkoba ya? Narkoba bukan. Atau kasus 80 juta. Oke. Ya. Tahu lah ya kasus 80 jutanya. Iya, jadi lanjut, dia bilang aku minta tolong titip Gala, sering tanyain Bibi. Aku khawatir banget gitu. Oke. Nah, terus si Anggita Sari ini bales, "Iya, aku bakal tetap jagain Gala kok. Jangan khawatir lagi ya, love you," katanya bilang seperti itu. Ini Anggita Sari ini teman baiknya si almarhumah Vanessa Angel ya, dan Vanessa Angel itu kan meninggal dunia pada 4 November karena kecelakaan maut bersama suaminya. Jadi meninggalnya bareng sama suaminya Bibi Andriansyah. Kemudian yang selamat anaknya si Gala Sky ini yang sekarang lucu banget. Ya, tapi satu hal yang beruntung buat Gala Sky adalah masih dilindungi Tuhan, satu dilindungi Tuhan, banyak yang sayang, dan dia menyaksikan secara hidupnya bahwasanya kedua orang tuanya itu kasih sayangnya sampai seumur hidupnya, kedua orang tuanya. Sudah terbukti kalau kedua orang tuanya adalah orang baik yang kemudian berimbas kepada kehidupan Gala. Nah, ini komentar netizen pun juga positif nih ya. Nyimak aja ya, semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya. Nah, ada ini, itu tadi yang bilang Diva Khairunisha. Ada komentarnya dari Budi Tejo Waseso, ngapain tidak cat aja repot-repot nulis di surat kayak zaman dulu. Sekali lagi ini ditulis waktu almarhumah di penjara ya.
menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk menjalani hukuman. Iya, jadi kalau mau komentar harus Baca dulu cari sampai tahu awal dulu. sampai akhir Bang. Kalau Ya, nggak ada budaya kan membaca. beritanya boleh seret JPNN itu pasti keluar semua. Siap. Gitu. Oke, lanjut di berita ketiga. Oke, berita ketiga masih dalam dunia artis entertainment tanah air yang sampai saat ini masih viral. Dan ini kayaknya sampai dia tua, Tadi masuk highlight kok. ya sampai dia tua kayaknya nggak bakal lupa dah. Ini seluruh Indonesia, yaitu Tahu, menunggu videonya. ya pelaku video 19 19 detik detik. itu gitu loh. Judulnya adalah Diundang Giselle, MYD langsung datang dari Jepang ke Medan. Oh, Terjadilah itu 19 detik. tapi ini beritanya Januari dulu ya. Iya. 1 Januari 2021. Ya, karena kan kita lagi-lagi konfirmasi, ngeriwan 1 tahun Berita yang berita-berita paling yang banyak viral, dibaca di ya kan? jpnn.com dalam 1 tahun. Jadi polisi menceritakan awalnya Giselle sama bertemu dengan MYD. Michael Youniblu de Vertes itu adalah ada satu acara di Medan. Nah, Giselle menelpon si MYD. MYD ini untuk datang nih untuk bantuin jadi road manajernya gitu. Bisa Oke. nggak gitu? Tapi doi dari Jepang gitu. Buset, cepet juga. Dari Jepang ke Medan gitu. Jus. Padahal dia udah tahu belum sih itu Apa? bakal ngapain ke Medan? Iya, Jadi road manajernya harusnya ya? sih udah tahu untuk bantuin jadi manajernya si Giselle pada saat itu. Nah, kemudian polisi menceritakan lagi setelah datang ke Medan langsung mereka berdua, si Giselle dan MYD ini minum minuman keras sehingga sampai tipsy atau mabuk lah gitu. Nggak sadarkan diri sehingga Hilaf. terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo lo baik-baik, boleh minum. Yang nggak kita inginkan sebenarnya. Iya. Ya pokoknya Yang dia inginkan kita yang mereka enggak. inginkan gitu. Nah, intinya hubungan suami istri lah, hubungan suami istri tersebut yang sempat viral di jagat maya. Lalu diketahui lagi pada saat terjadinya hubungan suami istri antara Giselle dan MYD itu Direkam. direkam pula dan Giselle masih berstatus istri Masih istri dari Gading Gading Martin. Wah, berarti itu kejadiannya pas waktu masih belum divorce ya Belum divorce. mereka. Oke. Atau mungkin ini menyebabkan divorce. Bisa jadi. Bisa. Ya kan kita nggak tahu kehidupan aslinya mereka gimana. Iya sih. Nah, terus Ada. menurut si Yusri itu Giselle dan MYD melakukan adegan intim usai bekerja sama dalam sebuah acara di Ya, Medan. pokoknya Benar, selesai Kak, kegiatan itu after party lah ya. After party mereka mungkin cabut cantik dari kerumunan. Cabut cantik. Dari kerumunan. mereka Capkui. berdua. Iya, ya gitulah pokoknya. Nah, Terjadilah seperti itu. Terus netizen itu juga ya namanya netizen ya suka-suka lah. Nah ada yang Pujiyati tuh bilang artis Indonesia tuh rata-rata kalau nggak jual badan ya zina, hibah, ribut sama artis, bikin malu prestasi, jarang ada yang bener. Kita aja yang jadi pengen nonton sampai kayak gimana sih, sampai kalian yang ngaku public figure tapi ternyata malapetaka buat penerus bangsa bubar. Karena artis Indonesia sumber maksiat semua loh. Terus ada yang komen pakai tanda baca mbak. Iya. Gimana? Tapi ya? ada yang ngeliat ini tahu Josh Giselle. Josh Giselle. Udah nonton nih kayaknya. Udah, pasti udah. Tadi udah nonton belum sih? Sempat. Oh, Karena sempat. harus meriset kan. Oh iya. Kalau Iya. nomor Ini satu untuk kan. kebutuhan riset ya guys ya. Riset. Kemudian ada Jamie Mokolinsang. Oke. Mukanya kelihatan alim, ternyata bobrok kelakuannya. Ya terserah Anda berpendapat soal bagaimana Giselle. Saya cuma membacakan berita ya Pak ya. Ya mungkin mereka berdua lagi apes aja sih. Iya. Lagi apes. Kenapa tersebar? Kenapa bisa kerekam ya kan? Ya. Oke. Oke gitu ya. Yes. Selanjutnya. Lanjut berita selanjutnya. Oke sobat negeriku, kita sudah mencapai puncak berita yang nomor 2. Wah. Ini aku yang bacain lagi ya. Iya dong. Iya. Yang cewek-cewek bagian kamu. Oke, headline-nya seperti ini. Kita Mirzani selamat ya, akhirnya Enda tersangka gitu. Buat siapa sih itu? Ya, untuk Indra rivalnya Tarigan. yaitu Indra Tarigan. Kenapa sih dia tersangka? Karena kasusnya itu pada saat itu sempat viral bahwasanya si Indra Tarigan ini mengupload Foto anaknya. foto anaknya itu siapa namanya? Si Lola Loli. ya? Loli. Panggilan. Loli. Panggilan sayang, panggilan rumahnya. Kak Ya, Loli, Kak Loli. Terus dengan komentar-komentar yang nggak cocok lah, yang nggak sepantasnya dikomentar di foto tersebut gitu. Jadi mengarah ke ini ya, kata-kata yang nggak sopan. Nggak sopan, emang Tidak nggak punya seharusnya adab gitu loh. Padahal kan itu foto anak kecil yang seharusnya nggak tahu menahu kasus orang tuanya gitu. Walaupun Nikita dan Indra Tarigan tuh punya masalah, ya nggak perlu bawa-bawa
kasus Anak internal ke lah. keluarga gitu kan. Apalagi kalau Nikita Mirzani kan bondingnya kalau buat anaknya. Nah, atas dasar seperti itulah Nikita Mirzani ini melaporkan Indra Tirigan itu ke kepolisian. Sehingga Indra Tirigan ini sekarang sudah mendekam di penjara, terus siap-siap menghadapi pengadilan dan lain-lain ya kan. Makanya Nikita Mirzani cuman ngomong soal Indra Tirigan, ya siap-siap aja Anda menyiapkan pengacara dan menyiapkan persidangan seperti apa. Dan ini kejadiannya sekitar bulan Juni ya. Juni. Juni 2021 lalu. Nah, netizen tuh bilangnya gini, banyak uang sih bebas ya. Teddy Yanto dia bilang kayak gitu. Kemudian emang sih Nikita Mirzani banyak duit, tapi keren banget sih ibu 3 anak, single parent, tapi luar biasa perannya sebagai ibu, sebagai bapak. Nah, ada Reta Menara juga bilangnya gini, seandainya orang tuanya bejat, tapi kalau seorang ibu pasti akan usahakan yang terbaik untuk anaknya, apalagi perempuan, ya kan? Terus juga Joko Wahyudi ini bilang naluri seorang ibu itu umumnya menjaga anak, dapat diambil hikmah kalau berurusan dengan ibu. Ya, apalagi si Loli itu Loli itu kan anak broken home ya, dan artinya nggak pantas lah diikut campurkan. Ya pokoknya selamat juga buat Indra Tarigan. Ya, case close. Kita sampai di penghujung puncak berita pertama yang paling banyak dibaca di jpnn.com dalam 1 tahun terakhir nih, selama tahun 2021 maksudnya. Ini soal kecelakaan yang terjadi di awal tahun 2021 lalu, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jadi ini judulnya adalah cerita saksi mata detik-detik Sriwijaya Air SJ182 menghujam ke laut. Berita bikin duka merinding. Ya sebenarnya ini ya. Iya, ini kan korbannya sampai ratusan ya. Waktu itu di sini kan kita review dulu ya, bukan review sih, merewind. Jadi pesawat Sriwijaya Air itu kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 pas hari Sabtu. Ini pesawatnya rutenya Jakarta Pontianak. Padahal baru beberapa menit take off ya. Take off ya, baru beberapa menit take off. Gitu. Ya, mungkin masih kelihatan kali yang pinggir-pinggirnya. Kalau kamu naik pesawat itu kan pinggir-pinggirnya fluid kayak gitu-gitu. Masih kelihatan, kemudian lost kontak. Nah, di sini ada nelayan namanya Hendrik Mulyadi yang saat itu sedang mencari ikan di Pulau Lancang atau Pulau Laki. Jadi kesaksiannya itu kan waktu kejadian tengah hujan cukup besar, kemungkinan berkabut, dan waktu itu si Hendrik sedang konsentrasi mengambil bubu atau alat penangkap rajungan. Tiba-tiba ada seperti kilat ke arah air disusul dengan dentuman keras, tuh kebayang. Dan ternyata itu pesawat. Pap, terus jatuh gitu. Kemudian puing berterbangan sama air, kemudian ombaknya tinggi. Nah, untung kapal saya nggak kenapa-kenapa. Nah, kesaksiannya itu membuktikan kalau emang SJ182 itu jatuh di perairan Kepulauan. Dan jatuhnya itu langsung menghujam ya. Langsung menghujam gitu kan, hancur ya bangkainya ya. Iya. Kemudian nggak lama datanglah tim Basarnas untuk bisa mengevakuasi pesawat. Ini menyisakan duka yang paling dalam buat keluarga dan seluruh Indonesia kayaknya ya. Iya. Jadi ada beberapa teman-teman juga kita yang kayak parno untuk naik pesawat gitu gara-gara. Tapi waktu itu emang cuacanya lagi buruk sih, awal tahun, hujan deras, berkabut, kemudian terjadilah kecelakaan ini. Ini ingat banget tuh waktu santai-santai hari Sabtu ya, ternyata ada pesawat jatuh. Breaking news banyak banget yang trending di media sosial, tidak disangka-sangka gitu sekali, benar-benar gitu. Nah, kejadian ini berlangsung 2 menit. Hendrik mengaku dirinya dan 2 rekannya tak bisa melakukan apa-apa selain bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi. Jadi seperti itulah kesaksian seorang nelayan yang saat itu tengah berada di laut tempat SJ182 jatuh. Ya, tak lupa kita juga kirim doa untuk para almarhum ya, sama almarhumah yang telah ditinggalkan dan meninggalkan juga gitu. Iya, gitu. Oke, ada nih komentar dari netizen pada saat berita tersebut gitu. Namanya Umi Suci. Memang semua sudah waktunya kembali kepadanya. Lagian umur pesawat sudah cukup tua, tahun 1994. Astagfirullah. Kalau memang masih dipakai terbang, cek lebih teliti. Terus yang selanjutnya namanya Munjamil. Kalau perkiraan saya pesawat mesinnya sudah mati karena komentar dari nelayan dari atas tidak ada bunyi atau suara pesawat dan tiba-tiba menghujam dan meledak. Kemungkinan besar jenazah para penumpang tidak ada yang
utuh bahkan bisa hancur. Hancur ya, dan terbukti ya banyak yang tidak ditemukan. Tapi kan waktu itu mengangkut 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 orang kru. Kita kembali untuk menyampaikan doa terdalam kita untuk semua korban yang Turut berduka cita seluruh tim atau keluarga JPNN.com, terutama tim reaction ya. Itulah tadi 7 berita paling populer di JPNN.com dalam 1 tahun satu terakhir, tahun selama tahun yaitu 2021. Yang paling kamu suka berita mana? Saya masa sih? Berita Gisel kali ya. Waduh. Oh enggak, Akiditio. Akiditio. Kena Saya pengen prank lihat ya. duit yang Anda juga kena prank ya? 2 triliun itu bagaimana. Iya. Gitu. Oke, Sobat Negeriku, terima kasih sudah menjadi setia menjadi pembaca juga penonton setia YouTube dalam acara-acara JPNN.com kami gitu kan. selama Dan ini. berita-berita. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan download aplikasinya. Iya, maupun iOS ataupun Android Iya, ada di semua Play Store dan JPNN.com. App Store. Yap. Selamat tahun baru semuanya, selamat Sekali lagi, Natal, selamat selamat Natal. merayakan tahun baru menyongsong tahun 2022. Semoga menjadi sebuah resolusi yang lebih baik Amin. ketimbang di Semoga tahun cita-cita tercapai sebelumnya. semuanya, Iya. maupun jangka panjang ataupun jangka pendek Iya, ya. oke. Kami segenap tim JPNN.com, terutama reaction JPNN.com, pamit dalam tahun ini. Semoga sampai jumpa di Di tahun depan. Saya Tika Biantoro. Saya Sergio Agasta. Sampai Salam. jumpa.